Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, hadis berapa ya? Saya lupa. 257. Bab ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'ala al-anbiya bi sittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ilal khalqi kaffatan wa khutima biyan nabiyyun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilebihkan di atas para nabi dengan 6. Yang pertama, aku diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Yaitu kalimat yang pendek namun maknanya sangat dalam dan luas sekali, yang kemudian menjadi kaidah dalam agama. Ya. Yang kedua, wa nusirtu bir-ru'b, dan aku ditolong dengan rasa takut. Dalam satu riwayat yang lain, masirata syahrin, perjalanan sebulan. Artinya sebulan sebelum menyerang musuh sudah ketakutan duluan. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, itu harta rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, kemudian selanjutnya dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci dan tempat sholat. Kemudian selanjutnya yang kelima, dan aku ursiltu ilal khalqi kaffatan, aku diutus kepada seluruh manusia. Dan yang keenam, wa khutima biyan nabiyyun, dan aku adalah penutup para nabi. Hadis ini, akhi, menunjukkan akan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberikan oleh Allah banyak kelebihan di atas para nabi. Namun di sini Nabi mengatakan, aku diberikan kelebihan oleh Allah 6. Apakah 6 ini batasan? Tidak. Iya. Kenapa? Karena masih banyak yang lain. Seperti mukjizat para nabi berhenti. Sedangkan mukjizat Rasulullah Al-Quran khalidah, kekal sampai hari kiamat. Iya. Dan yang lainnya. Apa itu 6 perkara ini? Yang pertama, Nabi diberikan oleh Allah jawami al-kalim, yaitu kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas sekali. Contoh misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Ini subhanallah, kalimat ini pendek sekali, tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Ini masuk dalam 70 bab fikih, bayangkan. Contoh lagi sabda Nabi SAW, la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh menolak mudarat dengan mudarat. Ini subhanallah menjadi sebuah kaidah yang luar biasa. Semua mudarat wajib ditinggalkan. Dan kemudian di situ para ulama menyebutkan kaidah-kaidah cabang dari kaidah tersebut. Contoh lagi misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ini Masya Allah kalimatnya pendek Pak, tapi pembahasannya luar biasa. Banyak sekali perkara-perkara yang masuk dalam perkara tersebut. Dan kemudian para ulama menjadikan kaidah dengan judul al-yaqin la yazulu bisyak. Dan kaidah-kaidah yang lainnya yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan ini subhanallah akhi, jawami'ul kalim ini penting kita pelajari. Dan kitab yang mengumpulkan jawami' kalim Nabi itu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah itu isinya jawami' kalim semua Pak. Makanya kenapa? Padahal kitab Arba'in yang ditulis oleh para ulama itu puluhan. Tapi yang terkenal hanya Imam Arba'in Nawawi saja. Karena itu yang pertama, isinya hadis-hadis jawami'ul kalim. Yang kedua, hadis-hadisnya sahih. Kecuali 2 hadis yang dinyatakan oleh para ulama itu lemah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa nusirtu birru'b masirata syahr. Dan aku diberikan oleh Allah pertolongan dengan rasa takut dalam perjalanan selama sebulan, Masya Allah. Musuh itu sudah ketakutan dulu Pak. Sebulan sebelum Rasulullah SAW sampai itu menunjukkan saat itu Islam sangat kuat sekali, Masya Allah. Adapun zaman sekarang umat Islam kayak macan ompong, Mbak. Gak punya kemampuan, gak punya kekuatan apa-apa. Kenapa sebabnya? Tentu sebabnya akibat umat Islam berpaling dari agama Islam sendiri. Selama umat Islam, akhi, belum kembali kepada agama mereka yang sahih, selama itu pula umat Islam akan terus hina. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan demikian dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara inah, yaitu riba. Bayangkan riba di tengah-tengah umat Islam banyak banget, Mas. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor sapi, maksudnya sibuk dengan dunia, peternakan. Waraditum bizzar, dan ridho dengan tanaman. Maksudnya kalian lebih sibuk dengan dunia dan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad untuk memperjuangkan agama Allah. Jihad berupa menuntut ilmu, jihad dengan cara menyebarkan ilmu, yang itu merupakan dasar daripada jihad akhwal Islam. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan kuasakan kehinaan pada kalian. Sampai kapan? La yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan cabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang hak, yang benar. Makanya penting akhi, berdakwah
mengajak orang supaya orang kembali kepada Islam, kepada sunnah, penting sekali. Walaupun tentunya orang-orang kafir, para setan tidak akan ridho umat Islam kembali kepada agama Allah. Makanya mereka berusaha bagaimana supaya menjauhkan umat Islam dari agama Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, terutama orang Yahudi paham betul, Pak. Umat Islam itu kalau sudah kembali kepada agama Allah yang hak, yang benar, itulah tanda umat Islam akan diberikan oleh Allah pertolongan. Makanya mereka berusaha bagaimana caranya apa? Merusak pemuda-pemuda kaum muslimin. Dengan media, dengan berbagai macam cara, akal Islam. Nah ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Kita yang udah ngaji jangan hanya sebatas mikirin diri sendiri. Tapi gimana caranya kita mengajak orang untuk kembali kepada Allah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kemudian Rasulullah SAW sabda, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan untukku ghanimah. Kalau untuk Nabi sebelum Rasulullah SAW, ghanimah haram. Jadi para Nabi terdahulu itu kalau mereka memerangi suatu kaum dan mendapatkan harta rampasan perang, maka dikumpulkanlah semua ghanimah itu. Kemudian Allah mengirimkan api, lalu api pun melalapnya habis. Adapun untuk syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghanimah dihalalkan. Apa itu ghanimah? Yaitu harta rampasan perang, tentunya perang yang syar'i, Pak. Kemudian selanjutnya, dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat alat bersuci dan tempat sholat. Maka di mana saja kita berada, maka disitulah tempat sholat kita dan tempat bersuci kita. Masya Allah, ini kemudahan yang luar biasa. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak boleh beribadah kecuali dalam vihara mereka, kecuali dalam gereja mereka. Adapun umat Islam, di mana saja kita berada, disitulah kita sholat. Mau di lapangan kayak, mau di trotoar kayak, selama itu tempatnya bersih dan suci, sholatlah di situ. Kalau memang ternyata tidak ada tempat masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun kemudian antum enggak, pokoknya saya maunya sholatnya kayak di masjid aja. Akhirnya nyari-nyari masjid sana sini sampai keluar waktu sholat. Ini enggak benar, Mas. Malah ini jadinya tasyabuh dengan siapa? Orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Berbeda dengan Nabi sebelum Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila nasi kaffatan. Para nabi terdahulu diutus itu hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya diutus untuk Banu Israel, Pak. Makanya pendapat orang sufi yang mengatakan katanya Khidir itu wali, tidak wajib ikut syariat Nabi. Berhujah dengan perbuatan Khidir untuk lepas dari syariat Nabi, ini sangat tidak tepat, Pak. Kenapa? Karena Khidir bukan Banu Israel. Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir. Dan Khadir yang sahih adalah Nabi, bukan hanya sebatas wali. Kenapa? Karena Khadir pun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang terakhir, wa khutima biyan nabiyyun. Dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Cuma di Indonesia pernah muncul, Pak, lembaga kerasulan.
Iya, mereka bilang apa katanya? Yang ditutup itu Nabi, kalau Rasul belum. Ini saking blow on-nya, Pak. Karena setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu apa? Rasul. Ketika dikatakan kepada mereka, Rasulullah penutup para Nabi, Nabi yang ditutup. Kalau Rasul masih ada sampai sekarang. Ini sangat menyesatkan, bahkan kekufuran. Siapa yang punya keyakinan masih ada Rasul atau Nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin. Iya. Kita lanjutkan ayat ikhwah bab qadru ma yastarul musalli. Bab ukuran sutrohnya orang sholat. Jadi ukuran sutroh itu kayak gimana, Pak? Apakah sutroh itu cukup pakai pulpen? Atau sutroh itu boleh pakai kopiah? Atau sutroh itu boleh pakai gelas? Atau seperti apa? Hadis 258. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Qultu ya Aba Dzarr ma balul al-kalbil aswad min al-kalbil ahmar min al-kalbil asfar. Qala ya ibna akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala al-kalbul aswad syaitan. Dari Abu Dzarr, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri sholat, maka akan menutupinya, menjadi sutrah untuknya apabila di hadapannya ada seperti akhiratir rahli. Akhiratir rahli itu tempat duduk di atas unta, yang tempat sandarannya itu, Pak. Dan tingginya segini, sehasta. Iya, sekitar 30 cm. Maka apabila tidak ada di hadapannya seperti akhiratir rahli itu, artinya kalau ukurannya tidak seperti apa? Akhiratir rahl, maka memutuskan sholatnya itu 3 perkara. Yang pertama, keledai. Yang kedua, wanita. Dan yang ketiga, anjing hitam. Lalu aku berkata, wahai Abu Dzarr, apa bedanya anjing hitam, anjing merah, anjing kuning? Kenapa harus hitam? Maka Abu Dzarr berkata, hai anak saudaraku, aku pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan pertanyaan kamu itu. Maka beliau bersabda, anjing hitam itu setan. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam yang pertama wajibnya menggunakan sutroh atas pendapat yang sahih. Sutroh itu hukumnya wajib, ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau tidak ada sutroh setinggi akhiratul rahal, lalu ada yang melewat, maka terputus sholatnya dengan 3 ini. Berarti kalau ada sutroh tidak terputus, Pak. Dan melewat di hadapan orang sholat itu dosa, Pak. Iya. Kata Rasulullah SAW, la'an yaqifa arba'in. Lebih baik seseorang berdiri 40. Khairun lahu min an yajtaza baina yadayil musalli. Daripada ia lewat di depan orang sholat.
Sementara menghindarkan orang dari dosa wajib, Pak. Artinya pendapat yang rajih, yang sahih, ya, itu hukumnya wajib. Ya, sutra itu wajib, bukan sunnah. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa batasan sutra itu adalah mislu akhiratir rahli. Ya, setinggi pelana tempat duduknya di atas unta itu, tempat senderannya. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, "Fi hadzal hadithi an-nadbu ila sutrah baina yadayil musalli wa bayanu anna aqalla sutrah mu'khiratir rahli wa hiya qadru 'azmi dhira'." Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menggunakan sutroh di hadapan orang yang sholat. Dan penjelasan bahwa sutroh yang paling sedikit itu ukurannya, yaitu seperti mu'khiratir rahli, ya, yaitu qadru 'azmi dhira', sepanjang tulang hasta segini, ya, panjang tulang hasta. Berapa itu? Berapa senti? Hitung sendiri deh. Coba antum kalau punya ini meteran, ya, karena hasta orang beda-beda. Tapi yang diambil yang tengah-tengah, yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, Mas. Iya. Berarti ini batasan sutroh itu seperti itu. Adapun hadis dalam riwayat Abu Daud, kalau dia tidak mendapat apapun, hendaklah ia menggaris, itu hadisnya lemah. Hadisnya tidak sahih. Ya. Oleh karena itulah di sini Imam Nawawi rahimahullah, dan itu juga yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, bahwa batasan sutrah itu tingginya segitu. Ya. Hadis ini kita ambil faidah akhul Islam. Bahwa apabila lewat di depan kita 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, keledai. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, anjing hitam. Iya, dan dia lewat antara kita dan sutra, batal sholat kita. Batal, ya. Wajib kita mengulangi lagi. Karena Nabi mengatakan yaqta'u. Yaqta' itu artinya memutuskan sholatnya. Berarti sholatnya putus. Ya, batal. Cuma nanti akan disebutkan hadis ini, ya, nanti akan dibantah oleh Aisyah. Akan tetapi nanti akan disebutkan, ya, bahwa tidak bertabrakan. Ya. Apa hikmahnya, Pak? Kenapa 3 perkara ini membuat sholatnya batal? Jawabnya, saudaraku sekalian, karena 3 perkara ini membuat hati kita itu menjadi rusak pikiran kita. Keledai dengan suaranya, apalagi keledai itu, ya, suka ganggu banget, Pak. Kedua, perempuan apalagi, dan perempuan yang dimaksud di sini wanita yang balik. Adapun masih anak kecil, maka itu tidak memutuskan sholat. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat, kemudian lewatlah anak kecil di hadapan Rasulullah, laki-laki, ditahan sama Rasulullah. Tidak lama datang anak kecil wanita, ditahan, tetap kekeh, tahan, lewat juga. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, hunna aglab, mereka bisa ngalahin. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tapi Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Berarti itu menunjukkan bahwa
Yang dimaksud dengan wanita di sini wanita yang sudah balik. Namun apakah berarti Pak Islam menghina perempuan? Sehingga perempuan disamakan dengan apa? Keledai, anjing hitam. Kita katakan ya akhi, ini bukan permasalahan persamaan dari sisi bahwa wanita itu kayak keledai dan yang lainnya, tidak. Ini berhubungan dengan masalah melalui orang sholatnya. Karena kalau masalah serupa-serupaan sih, manusia juga banyak serupa kok dengan apa? Hewan. Iya tidak Pak? Ada keserupaan dengan hewan. Contoh misalnya, ya pada diri antum ada sifat binatang, ternak. Binatang ternak itu apa Pak? Dungu. Ada orang kayak gitu. Iya. Demikian pula pada diri kita ada sifat setan. Ada sedikit penyerupaan, itu bukan merendahkan Pak, sama sekali. Contoh misalnya Ammar bin Yasir ketika beliau sedang safar, kemudian junub. Kemudian waktu itu Ammar tidak tahu bagaimana cara tayamum. Apa kata Ammar? Fatamarraktu tamarrugad dabbah. Maka aku pun berguling-guling di pasir seperti halnya binatang yang berguling-guling. Apakah berarti dalam rangka menghinakan diri beliau disamakan dengan binatang? Bukan. Jadi ya ini bukan dalam sedang mengatakan bahwa wanita kayak apa? Keledai dan yang lainnya, tidak. Tapi ini adalah sisi dari masalah melewat orang sholatnya Pak. Iya. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akal Islam. Syekh Utsaimin berkata, fi hadzal hadis dalilun ala hirsis sahabah ala ma'rifatil hikmah fi ahkamillahi azza wa jal. Dalam hadis ini para sahabat semangat untuk mengetahui hikmah dan ilat dari suatu hukum. Kenapa? Karena sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hikmah dan ilatnya. Ya, kenapa kok anjing hitam? Kenapa enggak anjing merah, anjing putih dan yang lainnya? Apa bedanya? Itu namanya kan mempertanyakan tentang apa? Ilat hukum, Pak. Ya, alasannya kenapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hikmahnya, ya, bahwa hikmahnya adalah bahwa anjing hitam itu apa? Setan. Dalam satu ayat yang lain, bahwa anjing hitam yang setan itu Pak, yang ada di atas matanya titik, ya, itu biasanya anjing setan, ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, dan saya pribadi pernah melihatnya langsung. Ya, waktu itu saya berjalan malam Jumat ke masjid, waktu masih Al-Barakah kecil situ. Tiba-tiba keluar dua anjing hitam dari arah kebun awi. Dari dulu masih ada kebun awi itu. Besar Pak, setinggi dada saya. Hitam dua-duanya. Saya berdiri, kemudian saya ikuti, saya kejar, hilang. Iya, saya jadi ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu setan. Iya, subhanallah. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwat Islam. Seorang guru berusaha untuk menjelaskan kepada muridnya tentang ilat dan hikmah suatu hukum, supaya si murid semakin paham tentang suatu hukum tersebut.
Karena penting banget ya, kita mengetahui ilat hukum itu penting banget Pak. Apalagi yang sifatnya itu ilat ya. Sebab ketika kita tahu ilatnya, kita bisa mengkiaskan Pak, dengan permasalahan yang lainnya yang memang sama ilatnya gitu. Memang ada perbedaan antara hikmah dan ilat Pak. Kalau ilat itu biasanya ya sifat yang tampak dan tetap. Contoh misalnya ilat haramnya arak kenapa sih? Memabukkan. Oh berarti ini ilatnya nih. Maka dikiaskan kepada arak semua yang sifatnya apa? Memabukkan. Ilat haramnya jual beli bangkai apa sih? Sebagian ulama mengatakan karena itu najis. Berarti dikiaskan oleh para ulama semua yang sifatnya najis tidak boleh diperjualbelikan. Sebagian ulama mengatakan ilatnya bangkai adalah karena tidak ada manfaatnya. Maka dikiaskan dari situ semua yang sifatnya tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya, itu mengenal ilat namanya. Nah, dengan mengenal ilat itu bisa mengasah kefakihan. Iya. Ada lagi hikmah. Dan hikmah itu lebih umum daripada ilat. Di sini sahabat Nabi SAW bertanya tentang apa hikmah, kenapa harus anjing hitam? Maka Nabi pun menjelaskan hikmahnya, bahwa itu adalah setan. Iya. Terus perempuan gimana? Apakah perempuan juga disebutkan dalam hadis perempuan itu datang dengan 4 setan, pergi dengan 8. Fitnahnya berat, Pak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ad-dunu minas sutrah. Bab mendekat ke sutrah. Artinya kita Pak, jangan menjauh dari sutrah Pak. Tapi hendaknya mendekat. Hadis 259 an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala kana baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar mamarru syah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah jarak antara tempat sholat Rasulullah dengan tembok mamarru syah, yaitu tempat lewatnya kambing. Jarak tempat sholatnya Rasulullah dengan tembok itu jaraknya kayak tempat lewatnya kambing. Tempat lewatnya kambing paling sekitar segini Pak. Iya. Tempat lewatnya kambing itu nggak gede. Atau jadi ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis ini Pak. Apa maksudnya jarak antara tempat sholat Nabi dengan apa? Tembok. Sebagian ulama mengatakan yaitu jarak tempat berpijak kakinya Rasulullah. Rasul berdiri dengan tembok, antara tembok dengan Rasulullah SAW itu kalau berdiri itu sekedar lewatnya kambing. Akan tetapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ini sangat pendek dan sulit untuk sujud. Gimana? Yang dirojikan oleh banyak ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah jarak antara tempat sujudnya Rasulullah SAW. Tempat sujudnya Rasulullah SAW dengan tembok itu mamarru syah. Ya. Sekitar lewatnya kambing, Pak. Ya, hampir 1 hasta lah, kurang dari itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Itulah pendapat yang paling kuat. Walaupun memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat di masjid di dalam Ka'bah. Dan sekitar 3 hasta. Sehingga menjadi perselisihan. Sebagian mengatakan berarti yang paling jauh itu tempat sujud dengan tembok 3 hasta. Namun pendapat Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini lemah. Yang rajih adalah bahwa 3 hasta itu adalah jarak kakinya Rasulullah SAW dengan apa? Tembok.
Adapun hadis ini adalah jarak antara apa? Tempat sujudnya Rasulullah SAW dengan apa? Tembok. Iya. Itu tolong anak-anaknya tuh. Jangan ribut, jangan bikin ribut. Iya. Nah ini akhi. Jadi kita di depan sutra itu jangan jauh-jauh, Mas. Abdullah bin Umar pernah melihat ada orang yang berdiri jauh. Maka dipegang apa pundaknya, didekatkan sama Ibnu Umar. Iya. Sekarang kalau keadaannya kita lagi sholat menghadap orang yang sedang duduk. Lagi sholat, dia pergi itu. Gimana? Apakah kita mendekat? Kalau memang cuma 1 langkah, 2 langkah silahkan. Tapi kalau jauh banget nggak boleh, Pak. Batal sholat kita. Iya. Iya. Kita masuk bab al-i'tirab baina yadayil musalli. Bab tidur telentang di depan orang sholat. An Aisyah radhiyallahu anha wa dzukira indaha ma yaqta'us shalah al-kalb wal himar wal mar'ah. فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عند رجليه. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, disebutkan kepada Aisyah tentang hadis tadi bahwa yang memutuskan sholat itu 3, yaitu keledai, wanita, dan anjing hitam. Maka berkatalah Aisyah, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat sementara aku tidur terlentang di hadapan Rasulullah SAW antara aku dan Ka'bah, antara beliau dan Ka'bah. Iya. Lalu kemudian aku ada hajat dan aku tidak ingin duduk sehingga mengganggu Rasulullah SAW, maka aku pun pergi diam-diam dari arah kaki Rasulullah SAW. Lihat Aisyah di sini ya, menolak hadis tadi, Pak. Aisyah mengatakan bahwa kok aneh seperti ini. Kenapa? Karena sama saja kalian menyamakan wanita itu dengan apa? Ya, dengan anjing dan dengan keledai. Aisyah nggak terima. Lalu Aisyah bantah hadis ini dengan yang beliau lihat. Apa itu? Bahwa Aisyah pernah tidur terlentang dan Rasulullah menghadap kepada Aisyah waktu itu dalam sholat malam, Pak. Setiap kali Rasulullah mau sujud, ya, maka Rasulullah SAW ya memegang kaki Aisyah, dilipatnya sama Aisyah. Ketika Rasulullah berdiri, diselonjorkan lagi. Iya. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa alasan Aisyah ini tidak bisa diterima. Kata beliau, wahtajat bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa hiya mu'taridah baina yadayhi fa idza qama maddat rijlaiha wa idza sajada qabadat rijlaiha walakinnaha radhiyallahu anha wa 'afa anha istadallat bi ghairi mustadallin. Kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha di sini berhujjah dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu beliau sholat, Aisyah dalam keadaan tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, pendalilan Aisyah ini kurang tepat. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara haula'i tsalatsa idza marru. Karena yang Rasulullah sebutkan
memutuskan sholat seseorang 3 perkara itu kalau lewat. Adapun Aisyah, beliau tidak lewat, beliau diam, tidur terlentang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'luha hiya laisa murura, dan perbuatan Aisyah ini bukan lewat. Ya. Wa idza ikhtalafatil haqiqatan fa innahu la yajuz an tu'arad ahaduhuma bil ukhra. Maka kalau ternyata berbeda, sementara hadisnya dua-duanya sahih, ya, maka tidak boleh kita mempertentangkan atau mengadukan 2 hadis yang sama-sama sahih, padahal sebetulnya tidak bertabrakan sama sekali. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Maka dari itu dalam hal ini tetap yang sahih adalah 3 perkara ini memutuskan Salat. Iya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan ayul ikhlab bab al-amru bistiqbalil qiblah. Bab perintah untuk menghadap ke kiblat. Hadis 261 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyah wa fihi idza qumta ila as-shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya seorang laki-laki masuk ke masjid lalu ia sholat, ya, sementara Rasulullah SAW berada di salah satu pojok masjid. Kemudian di sini diringkas, hadisnya panjang Pak. Ini hadis yang disebut dengan hadis al-musi sholatahu, orang yang nggak becus sholatnya. Nanti akan disebutkan di hadis 282 secara lengkap insya Allah. Ya. Akan tetapi di sini diringkas karena yang diinginkan adalah tentang menghadap kemana? Ke kiblat. Wa fihi, dan di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada orang itu, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau berdiri salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu kamu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, ya, lalu bertakbirlah. Situ Nabi mengatakan kemudian menghadaplah kemana? Ke kiblat. Ini yang diinginkan. Dan ketahuilah akhi, menghadap kiblat itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu Ka'bah di depan kita persis. Maka wajib kita menghadap langsung ke Ka'bah, tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri. Iya. Keadaan yang kedua jauh dari Ka'bah, seperti halnya kita yang ada di Indonesia. Maka kita cukup menghadap arahnya saja. Tidak harus pas banget, Pak. Kenapa? Karena ini sulit, Pak. Sebab kalau antum mau pas banget ya, geser 1 milisenti aja udah lewatnya jauh banget tuh Pak. Menyulitkan tidak Pak? Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang larangan menghadap ke kiblat untuk buang air besar dan air kecil, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tastaqbilul qiblah, wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi apa? Arah kiblat. Tapi menghadaplah ke timur atau barat. Karena kiblatnya kota Madinah itu ke arah selatan, ya, ke arah selatan. Maka Nabi menyuruh untuk menghadap ke timur atau ke barat, dan dilarang untuk menghadap kemana? Ke utara dan selatan. Berarti itu menunjukkan sebatas menghadap arahnya saja sudah tidak boleh. Demikian pula kata para ulama ketika sholat. Kalau kita arah kiblatnya kemana Pak? Ke barat.
Maka kalau kita menghadap ke barat sudah cukup. Nggak perlu dipas-pasin ya. Pakai apa itu? Pas-pasin. Nih nggak pas nih. Ya. Serong kanan dikit-dikit. Nggak perlu sebetulnya itu Pak. Nyusahin. Makanya banyak masjid itu Pak. Gara-gara itu safnya diubah jadi mencong no, Pak. Ya. Wallahi ya akhi itu menyusahkan. Padahal syariat kita sudah memberikan kepada kita kemudahan. Tapi kitanya maunya yang susah. Jadi kita yang jauh gitu cukup menghadap apa? Arahnya saja. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan melafazkan niat sholat. Karena Nabi mengatakan kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah. Nabi tidak mengatakan lalu ucapkan niatmu. Kalaulah mengucapkan niat itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah SAW. Tentu para sahabat melakukannya juga, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mau sholat, ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya, mustaqbilal qiblah, adaan misalnya, atau qadhaan atau yang lain. Ya akhi, kita katakan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak pula dari para sahabat Rasulullah SAW. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik tentu mereka sudah mendahulunya kepada itu. Iya. Makanya melafazkan niat itu tidak disyariatkan, Pak. Niat itu hanya sebatas di mana? Di hati. Semua ulama sepakat anan niyah mahal wal qalbu. Wa niat itu adalah tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan, bukan. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Adapun faidah-faidah yang lainnya nanti akan disebutkan di hadis 282 karena akan disebutkan di sana secara lengkap hadis tersebut ya. Kita masuk sudah masuk Isya. Belum. Hah? Isya jam berapa? Ini udah jam 7 lewat ini. Hah? 2 menit lagi. Kita masuk ke bab tahwil al-qiblah anis Syam ilal Ka'bah. Bab pemindahan kiblat dari Syam ke Ka'bah. Karena kiblat itu tadinya kan ke Ka'bah. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah SAW menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Namun Nabi berharap sekali supaya kiblat itu dikembalikan ke Ka'bah. Iya. Lalu Allah pun kabulkan. Maka kemudian Rasulullah pun disuruh kembali menghadap kemana? Ke Ka'bah. Dan ini Pak jadi ujian. Orang-orang yang gak suka mengatakan kok Muhammad ini pelin-pelan banget sih katanya. Kemarin ke Ka'bah, pindah ke Baitul Maqdis, sekarang pindah lagi. Agama apa ini? Pelin-pelan. Ini yang ngomong siapa? Orang-orang munafikin. Adapun orang-orang yang beriman, mereka beriman. Ya, ini sebuah perintah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di zaman Rasul, gimana zaman sekarang, Pak? Yang lebih banyak lagi orang kayak gitu sifatnya, Pak. Iya, nggak boleh ngelihat dikit, nggak sesuai dengan akal sama perasaannya langsung apa? Langsung dibully, langsung ngomong macam-macam. Padahal jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa Allah musta'an. Hadis 262. Udah masuk Isya belum? Di mana muadzinnya diam aja ini? Udah. Baik. Fadhal azan. Yang mau bertanya setelah sholat azan ya. Nah. Ada masjid dekat rumah, ternyata ada kuburnya.
persis satu pagar di dalam masjidnya. Kalau memang kuburan itu di dalam area masjid, maka tidak boleh kita sholat di kuburan tersebut. Karena kalau itu masuk ke area masjid, apalagi jelas ada pagarnya, ya, berarti itu masuk dalam larangan mengambil kuburan sebagai apa? Masjid, akhul Islam. Ya. Apakah lebih baik sholat di rumah aja karena mencari masjid lainnya jauh, bahkan nggak tahu di mana? Tidak tahu itu belum tentu tidak ada, Mas. Yang lebih baik coba usaha dulu, ya sambil jalan nanti besok-besok gitu pakai motor nyari-nyari masjid yang lain. Insya Allah mudah-mudahan ada. Apakah boleh menyebarkan berita yang sebenarnya itu tidak terjadi dari keburukan orang-orang kafir agar orang-orang muslim membenci mereka semua? Akhi, periwayatan orang kafir yang berhubungan dengan masalah kaum muslimin tidak boleh terima. Orang fasik saja disuruh kita tabayun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik, siapa orang fasik? Orang fasik itu orang Islam tapi pelaku dosa besar. Apabila orang fasik datang dengan membawa berita, maka tabayyun, itu tabayyun. Iya. Berarti atas dasar itu kata para ulama apa? Kalau dia orangnya tidak fasik, orangnya tidak apa? Fasik. Dia bertakwa, diterima. Naam. Berarti itu juga menunjukkan, berarti kalau dia kafir tidak boleh diterima. Apalagi itu berhubungan dengan apa? Dengan kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Dan apakah itu termasuk riwayat yang tidak boleh diambil dari media sosial, Ustadz? Apalagi media sosial zaman sekarang. Gak ketahuan, gak jelas semua orang, Pak. Iya. Kita ini, Pak, manhaj kita dalam menerima berita itu udah jelas banget dalam Al-Quran, Pak. Tegas Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, maka periksa dulu kebenaran berita tersebut. Sementara di media sosial antum nggak tahu ini benar orangnya gimana, apakah bisa terima atau enggak. Subhanallah. Hati-hati loh, Mas. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Apabila datang kepada mereka itu orang-orang munafik, berita tentang keamanan dan rasa takut langsung disebarkan tanpa di cross check terlebih dahulu. Itu sifat orang munafik loh, Pak. Iya. Maka antum yang sibuk dengan media sosial, hati-hati. Jangan langsung sebar tanpa antum melihat hakikatnya, kebenarannya. Cross check dulu. Iya. Bolehkah makmum duduk iqa sedangkan imam duduk iftirash? Ya akhi, Rasulullah menyuruh makmum itu ikut imam. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Maka kalau imamnya duduk iftirash, kita duduk apa? Iftirash. Kalau imam kunut subuh terus makmum tidak ikut, apakah makmum mendapatkan pahala sholat berjamaah? Dapat. Ya, dapat. Karena memang ini masalah perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang sholat di belakang orang yang kunut subuh. Iya, atas pendapat jumhur yang mengatakan itu tidak disyariatkan. Apakah tetap kunut atau tidak? Iya.
Apakah salam itu hanya diucapkan pada yang dikenal saja? Kalau kita salamnya kepada yang dikenal saja, Pak, kita berarti sudah terkena hadis. Inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, ya, kita mengucapkan salam kepada orang khusus saja, yang kita kenal doang. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr, ayul islami khair, Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang terbaik itu kamu memberi makan kepada fakir miskin, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berjalan bersama temannya. Lewatlah orang, lalu dia berkata, Assalamualaikum ya Ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman. Ya, ternyata ia salam cuma kepada siapa? Ibn Mas'ud doang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar yang disabdakan Rasulullah SAW. Inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, orang mengucapkan salam itu kepada orang khusus. Ya. Keluarga anak kan masih suka tahlilan. Sikap anak harus bagaimana, Ustadz? Sikap antum mencari hujah. Kumpulkan, ya, dalil-dalil, fatwa-fatwa tentang tidak bolehnya apa? Tahlilan. Antum cari itu Pak, fatwa NU di muktamarnya yang dulu tahun 1926. Itu jelas banget tahlilan haram, Pak. Iya. Disebutkan itu kitab-kitab dari madhab, perkataan-perkataan dari para madhab ulama Syafi'iyah. Iya. Sampaikan ke mereka itu. Maaf ya, saya nggak mau ikut itu bukan tanpa alasan. Ini alasannya. Antum sebutkan ke mereka. Iya, terserah. Yang penting saya sudah sampaikan kepada alasannya. Kalian mau terima nggak terima itu terserah kalian. Apakah sholat Jumat sah dengan bahasa Indonesia? Akhi, memang sebagian madhab mengatakan bahwa khutbah Jumat wajib dengan berbahasa Arab. Namun pendapat yang sahih, sebagian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tujuan khutbah Jumat itu adalah dalam rangka memberikan apa? Mau'idhah, nasihat. Sekarang bagaimana kalau kita memberikan mau'idhah nasihat sementara apa? Pakai orang nggak paham. Pada bilang kok ngomong apa itu. Iya. Makanya yang sahih, yang rajih, bahwa karena ilat tujuannya adalah memberikan mau'idhah dan memberikan semangat, ya, indar, peringatan. Maka kita berkhutbah Jumat boleh dengan bahasa setempat. Karena itulah yang diinginkan dari tujuan khutbah Jumat, ilatnya di situ. Iya. Sekarang kan sebagian masjid, Pak, apalagi daerah puncak itu, khutbah Jumatnya bahasa Arab, Pak. Bentar banget, 5 menit aja enggak. Tapi sebelum khutbah Jumat ceramah dulu setengah, bahkan hampir 1 jam. Iya. Setelah itu selesai ceramah, tak lama kemudian adzan Jumat. Alasannya apa katanya? Alasannya kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab mereka nggak paham. Jadi kita ceramah dulu. Karena mereka punya keyakinan bahwa khutbah Jumat tidak boleh pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia.
Akhirnya bikin ceramah sebelum Jumat. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan melanggar. Nabi melarang mengadakan halaqah ta'lim sebelum Jumatan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau anak mau sholat ba'diyah suka geser dengan teman di samping. Ternyata di belakang anak persis ada yang sholat. Mas, geser itu kalau antum setelah salam mau langsung sholat. Adapun kalau antum udah zikir, gak perlu geser lagi. Karena alasan geser itu disebutkan dalam riwayat Muslim nanti, ya, kalau memang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya tanpa jeda. Hendaklah kata Rasulullah SAW ia berbicara atau keluar, pindah. Jadi berpindah itu karena ada ilatnya tadi. Adapun antum sudah zikir, gak perlu geser lagi, gak masalah. Karena sudah ada jeda. Dan riwayat Muslim demikian, Rasulullah melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar, pindah. Ya. Nah ini, adapun antum sudah zikir, berarti antum sudah ada jeda. Antum gak geser pun gak masalah. Ya. Memberikan sutroh atau menaruh sutroh di hadapan orang yang sedang sholat, apa hukumnya? Gak masalah. Kalau memang bikin orang susah mau lewat. Bahkan kata Syekh Utsaimin, siapa yang sholat di tempat lalu lalang orang, kemudian ada orang yang lewat, maka orang yang lewat tidak berdosa. Just kenapa? Karena dia yang salah. Antum sholat sunnah, tapi depan pintu, orang bingung mau keluar gara-gara antum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak apa-apa kita lewat aja. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hak orang. Iya. Mohon nasihatnya buat orang yang menunda-nunda bayar hutang, Ustadz. Dengan alasan saya masih punya aset melebihi nilai hutang itu. Padahal kita butuh uang itu, Ustaz. Ini zolim, Mas. Rasulullah sabda, mutlul ghani dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayarnya, zolim itu Allah. Dan kezoliman tahu sendiri, Mas. Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat, akhi. Hati-hati. Jangan menganggap remeh masalah hutang. Ya kalau antum memang orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ada tidak sholat sunnah setelah mengambil wudhu? Ada. Hadis Bilal. Ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, bima sabaktani ilal jannah, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Karena aku masuk surga, aku mendengar suara kakimu di hadapanku. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah SAW, ma ahdatsu hadatsan illa tawaddatu indah wa shallaitu bihi raka'atain. Ya, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu ya Rasulullah. Lalu setelah itu aku sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga. Ya. Bolehkah mengambil wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya? Boleh kalau memang ya kita butuh. Namun kalau selama masih ada yang di luar, kita utamakan di luar, Pak. Iya.
Apakah marbot atau petugas masjid diberi uzur untuk tidak ikut sholat wajib berjamaah? Iya. Kalau memang dia ditugaskan khawatir karena ada mudarat, nggak masalah. Dan itu yang menjadi fatwa para ulama di Saudi juga. Antum kalau ke masjid, kalau antum yang pernah umroh pasti tahu itu. Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ketika sholat berjamaah ditegakkan, ada orang-orang yang mereka itu tidak ikut sholat, tapi tetap berjaga, Pak. Ya, setelah selesai berjamaah semua baru mereka berjamaah sendiri. Kenapa? Karena ya memang mereka ditugaskan jangan sampai terjadi pencurian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pernah dulu tadinya tidak ada penjagaan, Pak. Yang dalam waktu itu kejadian Juhaiman itu. Yang kemudian dia bawa senjata ke masjid, ya di keranda mayat, sampainya di Ka'bah ditembakin orang semua itu, Pak. Iya, dan itu orang Khawarij, banyak yang meninggal saat itu. Iya, makanya semenjak itu akhirnya kerajaan Saudi menugas petugas-petugas. Jadi ketika sholat mereka tidak ikut sholat demi untuk keamanan para jamaah. Nah, kalau memang di masjid di suatu tempat misalnya banyak pencuri atau yang lainnya yang dikhawatirkan, ya. Adapun kalau misalnya tidak dikhawatirkan aman, gak masalah, lebih baik ikut aja. Iya. Apa batasan seseorang mendapatkan rukuknya imam? Ya ketika imam ruku. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Maka kita sudah dapat 1 rakaat. Adapun kita pas mau ruku Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, ya enggak dapat berarti. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud pernah belum sampai shaf. Belum masuk sampai shaf, masih di tengah masjid. Kemudian imam ruku Allahu Akbar. Maka Ibnu Mas'ud ruku, lalu berjalan sambil ruku dan masuk ke dalam shaf. Iya. Itu adalah sanadnya sahih dari Ibnu Mas'ud. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.